Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa sahabat. Semoga kita sekeluarga dan seluruh orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu dalam rahmatnya. Pada alur cerita film kali ini mengisahkan seorang assassin yang ingin menyudahi aksi kejamnya menjadi seorang pembunuh bayaran. Karena keinginannya tidak diterima kelompok yang selalu memakai jasanya dalam melancarkan segala urusan, mereka malah menghabisi anak dan istri si pembunuh bayaran. Tentu saja mereka semua harus berurusan dengan kematian. Bagaimana aksi lengkapnya? Langsung saja. Di awal kisah mengisahkan seorang pria bernama Sakata, seorang pembunuh bayaran terbaik yang tampak fokus mengasah golok andalannya di tempat kediamannya. Ternyata malam ini Sakata yang diperintahkan seseorang untuk menghabisi kelompok Yakuza Jepang yang sudah sangat meresahkan di daerah tersebut. Bahkan diketahui pada aksinya kali ini adalah aksi terakhirnya yang ingin berhenti dari pekerjaan pembunuh bayaran. Sakata segera berangkat melaksanakan tugasnya. Di tempat kediaman Yakuza, seorang bawahan kelompok tersebut bernama Mateko melaporkan tugasnya pada ketua botak kalau kelompok Yakuza dari klan lain telah berani mengambil daerah kekuasaan di daerah pelabuhan. Bahkan mereka mengatakan tidak mau patuh lagi pada Yakuza yang dipimpin oleh ketua botak. Seketua yang tidak suka mendengar kesalahan dan kecerobohan anggotanya, dengan santai dia merobek mulut anak buahnya. Tidak lama berselang, dari luar terdengar keributan yang ternyata itu adalah Sakata yang masuk ke istana Yakuza dan mulai menghabisi para anak buahnya. Dari kehebatan Sakata, dia mampu menghabisi puluhan Yakuza dan memotong tangan salah seorang anggota si botak yang bernama Itoru. Sakata bahkan dengan mudah membunuh ketua Yakuza si botak. Tidak lama berselang, teman Sakata bernama Fujita datang saat salah seorang anggota Yakuza yang terakhir akan menembaknya. Setelah menyelesaikan tugasnya, Fujita menanyakan pada Sakata tentang niatnya yang ingin pensiun dari pembunuh bayaran. Sakata hanya diam dan berlalu pergi dari sana. Sakata segera pulang ke rumahnya yang ternyata dia telah memiliki keluarga kecil bahagia. Si istri Sakata bernama Oi dan anak perempuannya bernama Rio. Sebab inilah Sakata ingin pensiun dari pekerjaannya yang tidak ingin keluarga kecilnya terlibat. Setelah Sakata mandi, dia terkejut mendengar kejeritan Rio. Dengan perlahan, Sakata mendekati suara anaknya. Ternyata kelompok Yakuza Kinemgumi yang selalu menggunakan topeng menyandra istri dan anaknya. Dari penyanderaan, kiranya Yakuza Kinemgumi tidak ingin Sakata pensiun dari pembunuh bayaran. Bahkan selama ini mereka yang selalu menyewa Sakata untuk menghabisi semua lawan bisnisnya. Karena keahlian Sakata inilah, Yakuza Kinemgumi tidak ingin Sakata pensiun. Bahkan Sakata dijuluki si iblis kota Seiju. Sakata yang sempat memberontak, tapi dia tidak bisa berbuat banyak karena para Yakuza mengancam melukai anaknya. Sakata meminta agar jangan melukai anak dan istrinya. Tapi tidak dengan ketua Yakuza yang langsung membunuh istri dan anak Sakata di hadapan matanya. Dari kejadian tersebut, Sakata mengatakan di hadapan Yakuza Kinemgumi akan membunuh orang-orang yang telah menghabisi keluarganya. Sayangnya, Sakata langsung ditembak saat itu juga. Selepas kejadian tersebut, tersiar berita yang sengaja disetting para Yakuza Kinemgumi kalau Sakata sengaja membunuh anak dan istrinya. Setelah itu, baru dia melakukan bunuh diri.
12 tahun kemudian terlihat keberadaan Sakata masih hidup, akan tetapi dengan kondisi lumpuh akibat tembakan di kepala Sakata. Dia tampak dijemput Fujita dan anak buahnya dari rumah sakit. Di tempat lain, terlihat wawancara dilakukan di sebuah gedung wali kota Senjo, yang sebagai pembicaranya adalah wali kota yang bernama Ryu Shinohara. Para jurnalis dan wartawan mengagumi kepiawaian Ryu yang memimpin kota Senjo. Dengan waktu 12 tahun, kota Senjo menjadi kota paling maju dan sejahtera dalam segi ekonomi dibandingkan dengan kota lain di seluruh Jepang. Sehingga seluruh pihak sangat bangga dengan kepemimpinan Ryu sebagai wali kota. Akan tetapi, seorang wartawan bernama Kamiyama menanyakan ada beberapa kasus ganjil yang sulit dipecahkan. Bahkan terlihat pemerintah seakan-akan tutup mata dengan kasus tiap minggu hilangnya para gadis di kota tanpa jejak. Dan juga para anggota pemerintah yang telah pensiun juga hilang tanpa kabar. Mendengar pertanyaan Kamiyama, si wali kota dengan santai mengatakan semuanya telah diurus para penegak hukum. Terlihat wali kota Ryu tampak menekan Kamiyama dengan mengatakan kota Senjo punya aturan, jika ada yang tidak suka akan segera disingkirkan. Di sisi lain, Fujita yang baru sampai di sebuah apartemen kontrakan sederhana, dia meminta anak buahnya merawat Sakata dengan baik. Keesokan malamnya selesai Sakata dibawa jalan-jalan, tiba-tiba dia diserang seorang pria yang ternyata itu adalah Itoru, anak buah Yakuza botak yang tangannya dipotong Sakata waktu itu. Saat Itoru akan menghabisi Sakata, dia tampak mengurungkan niatnya yang merasa kasihan melihat kondisi Sakata yang kini tidak bisa berbuat apa-apa. Itoru langsung pergi dari sana. Di sebuah parkiran, tampak wartawan Kamiyama masih terus mencari dan ingin mengungkap semua kasus yang diketahuinya sengaja dibiarkan. Dia membayar seorang mantan Yakuza bernama Iyame untuk menyelidiki kasus tersebut dan merasa Yakuza Kimengumi otak dari semua kasus. Tanpa mereka sadari, tiba-tiba anggota Yakuza Kimengumi datang dan menghabisi mereka berdua. Di tempat berbeda, Fujita dihubungi bawahannya, mengatakan kalau sekarang Sakata berada di rumah sakit karena insiden penyerangan Yakuza Itoru. Fujita segera memberi pengawalan pada Sakata di rumah sakit untuk melindunginya. Tidak lama berselang, atasan dua pengawal yang bernama Shinosuka, penjaga kamar Sakata, menyuruh mereka membeli sesuatu, dan Shinosuka masuk ke dalam menemui Sakata. Ternyata dia adalah salah seorang anggota Yakuza Kimengumi yang diperintahkan ketuanya untuk menghabisi Sakata karena dia mengetahui kalau Sakata masih hidup. Dia segera menyuntikkan cairan racun ke infus Sakata agar membuat tewas seketika. Saat Shinosuka akan mengambil gambar sebagai bukti tewasnya Sakata atas perintah ketuanya, tiba-tiba Sakata bangkit dari tempat tidur dan langsung menyerang Shinosuka dengan sekuat tenaga. Dengan kemauan Sakata yang kuat dan dipicu emosi yang membludak, perlahan tapi pasti Sakata sembuh dari penyakitnya. Shinosuka langsung berhenti saat akan membunuh Sakata karena anggotanya kembali masuk untuk meminta uang yang kurang. Untuk menutupi kecurigaan anggotanya, Shinosuka mengatakan kalau Sakata jatuh dari tempat tidur. Merasa aksinya dicurigai anggotanya, Shinosuka langsung membunuh anggotanya. Ternyata salah seorang dari polisi tersebut juga anggota Yakuza Kimengumi. Tanpa mereka berdua sadari, Sakata kembali bangkit dan membunuh mereka berdua. Sakata segera keluar dari kamarnya. Di luar rumah sakit,
Fuji dan anggotanya datang yang berniat melihat Sakata. Tapi dia terkejut melihat Sakata sudah berjalan sendiri keluar dari rumah sakit. Dengan tubuh yang masih belum sembuh total, Sakata melihat roti yang biasa dia makan. Dia segera mengambil dan memakannya. Tiba-tiba dia teringat semua kejadian pembunuhan istri dan anaknya. Dikarenakan emosi yang membludak atas ingatan tersebut, tiba-tiba tubuhnya kembali sembuh total dan berlalu pergi. Keesokan harinya di sebuah tempat pabrik pengolahan sampah, terlihat pekerjaan di sana diawasi seorang anggota Yakuza Kimengumi bernama Ikaku. Ternyata tempat pengolahan itu hanya sebagai kedok yang sebenarnya tempat pabrik narkoba milik Yakuza. Ikaku tampak menghubungi seorang sahabatnya yang termasuk Yakuza juga, yang bekerja di pelabuhan bernama Maharoba. Dia ditugaskan mengawal dan mengirim para gadis remaja untuk diperjualbelikan ke luar negeri. Dalam obrolan Ikaku dan Maharoba, Ikaku mengatakan kalau dia mendapatkan informasi kalau Sakata telah sembuh dan sempat membunuh 2 orang anggotanya. Mereka berdua bersepakat menyuruh Fujita agar menghabisi Sakata karena Sakata dekat dengan Fujita. Ternyata Fujita termasuk anggota Yakuza Kimengumi. Akan tetapi untuk kali ini Fujita secara diam-diam membantu sahabatnya untuk membalas dendam atas pembunuhan istri dan anak Sakata. Keesokan harinya, Fujita, anak buahnya dan Sakata membuat rencana. Fujita membawa Sakata ke pabrik sampah milik Yakuza Kimengumi, seolah-olah Sakata telah berhasil dibunuh Fujita dan anak buahnya. Fujita kemudian pergi dari pabrik tersebut. Ketika Sakata akan dimasukkan ke mesin penggilingan, tiba-tiba dia bangkit dan menghabisi mereka semua. Dalam penyerangan Sakata, anggota Yakuza mengetahui dari CCTV dan meminta penjaga pintu gerbang membunuh Fujita dan anak buahnya karena dia telah berkhianat dengan Yakuza Kimengumi. Di pintu gerbang, penjaga langsung menembak Fujita dan anak buahnya. Saat si penjaga akan mengecek keadaan Fujita, ternyata dia malah dibunuh. Di pabrik, Sakata terus sendirian menghabisi para anak buah Yakuza. Dengan kemampuan bela diri dan kecerdasannya, dia mampu menghabisi mereka semua. Sakata segera terus masuk ke dalam untuk mencari anggota Yakuza. Ternyata Ikaku berada di luar pabrik. Sakata yang berada di dalam pabrik langsung diledakkan pabrik dengan bom yang telah dipasang oleh Ikaku. Sehingga ledakan tersebut dilihat oleh pimpinan Yakuza Kimengumi. Ikaku yang mengira kalau Sakata telah tewas, dia malah terkejut melihat Sakata masih baik-baik saja. Ketika akan menangkap Ikaku, tiba-tiba dia ditabrak oleh Fujita. Fujita segera turun dengan kondisi tertembak. Dia mengatakan kepada Sakata dengan jujur kalau semua kejadian yang dulu ulah dari kesalahannya, yang memberitahu Yakuza Kimengumi kalau Sakata akan segera pensiun dari pembunuh bayaran. Mendengar ucapan Fujita, Sakata langsung membunuh sahabatnya. Ketua Yakuza Kimengumi segera menghubungi Ikaku yang ternyata si ketua adalah wali kota Ryu. Sakata terus mengangkat telepon dari Ryu dari handphone Ikaku yang telah digantungnya. Dia terkejut mengetahui kalau Sakata masih hidup yang gagal dibunuh Ikaku. Ryu mengatakan kalau dia menyesal membiarkan Sakata tetap hidup waktu dulu. Ryu juga mengatakan kalau dia tidak pernah takut menghadapi Sakata, biarpun telah menghabisi puluhan anak buahnya. Dia memberitahu Sakata sebenarnya kalau anaknya Ryo masih hidup dan mengancam akan membunuhnya jika Sakata melanjutkan penyerangannya. Mengetahui kalau Ryo masih hidup, Sakata sontak terkejut. Tapi dengan gertakan Ryu membuat Sakata makin kuat dan bersemangat untuk membalas dendam menghabisi Sakata Kimengumi serta demi menyelamatkan putrinya.
Sakata kemudian meninggalkan Ikkaku dengan mati perlahan. Keesokan harinya, terlihat gadis yang ternyata itu adalah Ryo, anak Sakata yang sudah dewasa. 12 tahun yang lalu Ryo telah diasuh anak buah Ryo, Maharoba. Dan membius pikiran Ryo mengatakan kalau Maharoba adalah ayah kandungnya. Tidak berselang lama, Maharoba dihubungi Ryo yang mengatakan kalau Sakata mengetahui anaknya Ryo masih hidup dan meminta agar Maharoba bersiap-siap jika sewaktu-waktu Sakata menjemput Ryo. Di tempat lain, Sakata menemui seorang mantan polisi yang dulu adalah informannya waktu bertugas di kepolisian bernama Tagigawa. Sakata sengaja menemui Tagigawa untuk mencari informasi tentang Yakuza Kimengumi. Karena dulunya Tagigawa sering dibantu Sakata. Tagigawa memberitahu banyak informasi tentang Yakuza Kimengumi serta seluruh alamat para anggota Yakuza Kimengumi. Tagigawa juga menunjukkan sebuah video pembunuhan Yakuza Kimengumi pada seorang pemilik perusahaan security kota Senjo 12 tahun yang lalu. Setelah si pemilik dihabisi, perusahaan tersebut dipegang oleh Maharoba. Tagigawa menyayangkan kalau kini banyak dari perusahaan besar dikuasai Yakuza Kimengumi, bahkan di sektor kepolisian. Sebab itu, tidak ada satupun dari pemerintahan yang mampu menghalangi sepak terjang Yakuza Kimengumi di kota Saijo. Sakata yang mengetahui salah seorang anggota Yakuza Kimengumi Maharoba berada di kantor security, dia segera ke sana. Tanpa basa-basi, dia segera masuk dan menghajar para penjaga. Sesampai di ruangan Maharoba, dia terkejut melihat banyak foto Ryo anaknya telah dewasa dan sengaja disandingkan dengan Maharoba. Ternyata Ryo sengaja bersembunyi yang tidak mengetahui siapa Sakata. Tiba-tiba Maharoba datang yang berniat akan menembak Sakata. Karena melihat Ryo yang bersembunyi, dia malah pura-pura tidak mengenal Sakata dan berkelahi dengannya. Dalam perkelahian, Ryo langsung memanah Sakata yang membuatnya terkejut melihat wajah anak kandungnya yang kini di hadapannya. Ryo juga tampak terpaku dan menatap Sakata dengan dalam, yang merasa kalau dia tidak asing baginya. Maharoba dengan cepat langsung mendorong Sakata hingga terlempar keluar jendela. Untungnya, Tagigawa datang dan langsung menyelamatkan Sakata. Beberapa waktu kemudian, terlihat Tagigawa mengobati Sakata yang terkena panah Ryo. Tiba-tiba Tagigawa dihubungi ketua Yakuza mengatakan agar jangan ikut campur dengan urusannya. Dia juga mengatakan pada Sakata agar mendatangi markasnya, sebab Ryo anak Sakata kini dia sandra. Mengetahui nyawa Ryo dalam bahaya, Sakata segera menuju markas selamanya dan mengambil golok andalannya yang biasa dia gunakan dalam membantai para korban. Untuk pergi ke markas Ryo si ketua Yakuza, dia menggunakan mobil yang dulu untuk menghabisi mereka semua. Setiba di markas Yakuza, Sakata tanpa ampun langsung menyerang puluhan anak buah mereka dengan membabi buta. Dengan kecepatan serta kemampuan Sakata, dengan mudah para anak buah Yakuza dibantai dengan kejam. Di atas markas Yakuza, Sakata berhasil bertemu dengan Maharoba. Tanpa banyak bicara, Sakata langsung menyerang dan membunuh Maharoba. Sakata akhirnya bertemu dengan Ryo di sebuah ruangan. Akan tetapi dari belakang dia malah dipukul anggota Yakuza yang bernama Jin. Setelah sadar, Sakata dan anaknya bertemu. Tapi Yakuza mengatakan kalau Sakata adalah iblis yang harus dibunuh dan memberikan samurai pada Ryo.
Ryo yang meyakini kalau Sakata bukanlah iblis, ketua Yakuza Ryu langsung berdiri dan bermaksud akan memenggal kepala Ryo. Tanpa mereka sadari, tiba-tiba Takigawa datang dan menembak ke segala arah yang membuat Ryo segera menyelamatkan diri. Sakata juga kembali bangkit dan melawan anak buah Ryo dengan seluruh kemampuannya. Sakata yang kelelahan akhirnya berhasil menghabisi Jin. Kini, Sakata harus menghadapi Ryu, pimpinan tertinggi Yakuza Kimen Bumi. Dengan menggunakan topengnya, dia langsung menghajar Sakata yang tampak sempoyongan karena kelelahan. Ryu tampak juga memotong tangan Sakata. Akan tetapi, dengan terus berusaha sampai titik darah penghabisan, Sakata berhasil menusuk Ryu dan menebas kepalanya. Sakata segera dihampiri Ryo, anaknya, yang masih ragu apakah Sakata betul-betul ayahnya. Tiba-tiba, Maharoba yang masih hidup datang dan langsung menghampiri Ryo. Dengan cepat, Sakata langsung membunuhnya. Di detik inilah, Ryo baru mengingat kalau Sakata adalah ayah kandungnya, dan langsung memeluk sambil menangis. Karena terlalu banyak kehilangan darah, Sakata terpaksa harus tewas di pelukan anak kesayangannya. Beberapa saat kemudian, petugas kepolisian dan medis segera mengevakuasi seluruh korban. Ternyata Yakuza Jin masih hidup. Beberapa bulan kemudian, tampak kepemimpinan wali kota digantikan oleh Jin. Jin yang kini merasa menang, kemudian melakukan tarian kebanggaan kemenangannya. Akan tetapi, tiba-tiba Ryo datang dan langsung memanah Jin hingga tewas. Dan film pun berakhir. Terima kasih sahabat telah menyaksikan alur cerita film sampai selesai. Semoga dengan cara saya membawakan alur cerita film, sahabat semuanya dapat terhibur. Mohon dukungannya untuk subscribe, like, dan komen. Akhir dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.